Shalom Sobat Smaker, salam Smaker. Perkenalkan, kami dari kelompok Kampung Sawah. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami. Perkenalkan, nama saya Roy Wadi. Perkenalkan, nama saya Gini Jarang Ubangiku. Perkenalkan, nama saya Arya Arya. Dan saya Lasmiranda Inabora. Hari ini kami akan menceritakan tentang satu pribadi yang sangat menginspirasi bagi kami. Dia adalah seorang pelukis yang mempunyai nama Van Gogh. Jadi nama lengkapnya itu Vincent William van Gogh. Lahir pada 30 Maret 1853 di Belanda. Wafat 29 Juli 1890 usia 30 tahun. Profesinya itu melukis aliran ilustrasi. Van Gogh dikenal sebagai pelukis penuh emosi dan warna, yang karyanya menggambarkan perasaan batin dan pandangan hidup yang dalam. Meski ia hidup miskin dan sering diremehkan, kini ia diakui sebagai salah satu pelukis paling berpengaruh di dunia. Oke, jadi guys, teman-teman sudah mendengar sedikit latar belakang dari Vincent William van Gogh. Jadi teman-teman ingin cerita sedikit bahwa Van Gogh itu tidak langsung menjadi pelukis terkenal dan terkenal. Kenapa? Karena banyak sekali masa-masa yang harus dia lalui. Nah, awalnya itu dia bekerja di salah satu toko seni. Kemudian juga dia sempat menjadi guru atau pengajar. Bahkan dia sempat menjadi pendeta itu di salah satu desa kecil di Belanda. Namun hidupnya tidak mudah. Dia mengalami banyak sekali kesulitan, mulai dari kesulitan ekonomi, finansialnya juga sangat-sangat kurang. Kemudian dia juga pada didiagnosa mengalami penyakit mental. Nah, itu tidak mengurangi semangatnya untuk terus melukis. Dia tidak dikenal dengan hanya menjual karya atau lukisannya, satu lukisan selama hidupnya. Dia juga itu dikenal menjual beberapa lukisan yang sangat menarik. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya lukisan-lukisan dan maknanya. Meski begitu, Van Gogh tidak berhenti untuk berkarya. Dia itu sampai buat 10.000 karya, teman-teman. Di antaranya itu 91 lukisan itu yang dia lukis sendiri. Nah, Van Gogh itu mempunyai karya-karya terkenal. Yang pertama itu ada Starlight, lukisan langit malam yang berputar-putar dengan hitam di cerah. Jadi meski hidupnya penuh kegelapan, dia itu tetap melihat keindahan di langit, simbol harapan dan keterangan jiwa. Yang kedua itu ada bunga matahari. Bunga matahari, lukisan bunga matahari berwarna kuning cerah, melambangkan persahabatan dan rasa syukur. Walau hidup sulit, ia masih melihat kebahagiaan dalam hal-hal sederhana. Yang ketiga itu ada pemakan kentang, menggambarkan keluarga miskin yang makan malam sederhana. Van Gogh menghargai kerja keras orang, biasa keindahan dalam kesederhanaan. Kemudian kepribadian dan nilai hidupnya. Yang pertama, Van Gogh itu dikenal sebagai orang yang sangat peka dan penuh empati, di mana ia melihat keindahan dalam hal yang sering diabaikan oleh orang. Yang kedua, gigi dan pantang menyerah. Meski dicemooh, ia tetap melukis setiap hari. Dan yang ketiga, jujur dalam berkarya. Kisahnya adalah cerminan hatinya, bukan sekedar biasa. Ia pernah berkata, "Aku bermimpi melukis, lalu aku melukis mimpiku. Apapun yang terjadi, aku akan terus melukis." Teman-teman, ada juga beberapa yang kita bisa dapatkan dari perjalanan hidup seorang Vincent van Gogh ini. Yang pertama, jangan berhenti berkarya walau belum dihargai. Penghargaan itu bisa datang nanti, tapi semangat dan ketulusan berkarya itu harus dimulai dari sekarang. Jadi artinya teman-teman, ketika kita berkarya, kita tidak harus tunggu dihargai oleh seseorang atau diterima oleh seseorang. Karena ketika kita tunggu untuk mendapatkan penghargaan atau mendapatkan sesuatu dari orang lain dari karya kita akan malas untuk berkarya. Tapi di sini Vincent bilang, ketika kamu ingin berkarya, ingin menunjukkan kelebihannya kamu, usahakan jangan menunggu ketika orang lain itu memberikan apresiasi. Dan ada juga pesan ya untuk kita semua dari Vincent van Gogh. Vincent van Gogh tidak melukis untuk terkenal, ia melukis karena tak bisa berhenti bermimpi. Jadi dari mimpinya itu dia tuangkan ke dalam kanvas. Dari Van Gogh aku belajar atau kita belajar bahwa warna itu bukan hanya di kanvas, tapi juga di hati yang tak terganti. Berkaryalah dengan hati, walau dunia belum mengerti. Sekian cerita dari kami hari ini. Kiranya cerita yang telah kami sampaikan bisa menginspirasi mama dan teman-teman semua.
Terima kasih dan shalom.